Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Eh, Hafal cepat 16 tenses dengan metode timbangan dan V211. Kalau ada soal I bla 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 titik-titik TV everyday, apa jawabannya? Pertama kita harus lihat keterangan waktunya di sini. Kapan kata kerja itu atau action itu dikerjakan? Dikerjakan oleh I. Action itulah kata kerja di sini. Kapan dikerjakan? Apakah lampau, apakah sekarang, apakah akan datang? Untuk mudah memahami, kita lihat atau gambar chart atau garis dari kiri ke kanan, ya, ke arah kanan sini. Kalau kita kasih titik di tengah, maka posisi sekarang atau posisi biasa atau kebiasaan itu ada di tengah. Sedangkan di belakang kita lampau atau sebelumnya adalah lampau. Di depan kita atau akan datang kita sebut akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris sekarang nih now ya, atau present. Lampau disebut past, akan datang future. I.TP everyday. Kita lihat di sini everyday artinya setiap hari. Lebih bagus kalau kita tahu artinya. Everyday, every setiap day hari, setiap hari. Pertanyaannya setiap hari masuk di mana di sini? Di sini apa di sini? Kalau dilihat dari artinya setiap hari, berarti setiap hari. Berarti dia bukan lampau ya. Dari logika sudah tahu bahwa dia bukan lampau. Kalau lampau misalnya kemarin, nah itu lampau. Dia juga bukan akan datang. Misalnya besok atau minggu depan, nah itu akan datang. Tapi setiap hari itu posisinya di sini. Artinya kalau kita misalnya kotak ini, lingkaran ini kita perbesar, maka dia misalnya saya nonton TV setiap hari, maka kemarin nonton di sini ya. Kemarin nonton hari ini nonton, besok nonton. Jadi berkesinambungan atau kebiasaan atau terus-menerus. Atau kita sebut dengan berulang-ulang atau umum atau keadaan biasa. Ya. Jadi kita sudah bisa menentukan posisinya di sini. Artinya kita pakailah rumus ini. V211. V artinya verb bahasa Inggris ya. Artinya kata kerja. 211. Kalau kita tulis, kita urutkan dari kiri ke kanan, karena arahnya dari kiri ke kanan. Maka 211 ya. Seperti ini, 211. Posisinya tadi setiap hari posisinya di sini. Berarti dia kata kerja yang pertama. Pakailah kata kerja pertama. Maka dari rumus itu kita sudah dapat satu tenses. Yaitu watch. Saya menonton TV setiap hari. Maka watch ini kata kerja pertama. Kata kerja keduanya ini ditambah ed dia. Ya. Kata kerja keduanya ditambah ed. Watch ditambah ed. Kata kerja kedua. Kata kerja ketiga sama kebetulan ditambah ed. Jadi kita sudah dapat satu tenses. Kita tandain di sini. Pakai turus atau tally. Satu. Oke. Contoh lain, misalnya ada kalimat lagi, I titik bla 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 TV last week. Kembali kita lihat di sini, last week artinya minggu lalu. Last artinya lalu.
I bla 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 TV last week. Last week artinya minggu lalu. Di mana posisinya? Kalau kita bilang minggu lalu, berarti nggak mungkin sekarang. Nggak mungkin akan datang. Kalau akan datang berarti besok namanya. Kalau minggu lalu berarti sudah berlalu, ya berarti dia posisinya di sini. Yaitu pakai kata kerja kedua. Jadi, kita nggak boleh pakai kata kerja pertama, misalnya pakai ini. I watched TV last week. Salah, karena watch ini bentuk pertama. Dia bentuk pertama. Bentuk keduanya apa? Ditambah ed. I watched TV last week. Nah, ini yang benar. Jadi, kita pakai, pertama kita tentukan waktunya, ya, tentukan waktunya di sini, kemudian tentukan posisinya, apa di sini, apa di sini, apa di sini. Setelah kita temukan posisinya di sini, berarti metode apa yang kita pakai? Apakah metode timbangan atau metode 211? Karena posisinya di sini, maka kita lihat di sini 211. Kita pakai metode 211. Artinya pakai kata kerja kedua, yaitu watch. Ya, ditambah ed. Itulah dua contoh yang saya berikan. Kalau ada kalimat I have bla 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 TV since 10 a.m. Saya have artinya telah di sini. Kenapa telah? Karena pasti di sini nanti ada kata kerja. Have bukan berarti mempunyai. Kenapa? Karena kalau di sini kalau mempunyai, ini have artinya mempunyai, maka di sini harus kata benda. Atau I have TV. Di sini nggak ada kata lagi, langsung. Berarti have artinya mempunyai. Ya. Tapi sudah atau have ada kata kosong, berarti dia pasti kata kerja. Jadi dia berarti mempunyai, dia berarti telah atau sudah. Ya. Nah, kita terjemahkan artinya since 10 a.m. sejak jam 10 pagi. Berarti sejak jam 10 pagi berarti dia posisi kita di sini saat berbicara dan terjadi beberapa menit atau beberapa jam sebelumnya kita tidak tahu dan itu tidak penting. Yang jelas pada saat dia ngomong dia mungkin berbicara jam 12. Jam 12 atau jam 11. Maka kejadiannya jam 10 berarti sudah berlalu. Jadi kata telah ini dimulai pada waktu lampau sebelumnya dan masih atau berhenti pada saat dia berbicara pada waktu sekarang. Masih berhubungan dengan saat sekarang. Itulah artinya telah, have. Di sini ya, have artinya telah. Atau ciri kata bantunya adalah sejak jam 10 berarti dia posisinya di sini nih. Ya. Maka kalau kita lihat grafik ini, maka apakah kita akan pakai V211? 211. 211 harus waktunya lampau, waktunya atau waktunya sekarang, atau waktunya akan datang. Ternyata waktunya dia tidak lampau, tidak sekarang, tidak akan datang, tapi posisinya di sini. Jam 10, tadi jam 10 sampai berjalan dan berhenti di sini. Orangnya ngomongnya di sini. Maka dia posisinya saya taruh di bawah. Telah itu artinya posisinya di sini. Jadi dia tidak memakai metode V211, maka pakai metode lain yaitu timbangan.
Ini namanya adalah present perfect tense. Dari kalimat ini kita bisa cara membacanya. Have ini present, have artinya telah. Watch ini bentuk ketiga, perfect. Perfect artinya sempurna atau disebut sempurna karena kita mau mengatakan sudah menonton TV, berarti sudah selesai. Makanya disebut sempurna. Ini bentuknya bentuk ketiga ya, watch yang ketiga. Present perfect tense. Jadi kalau ada since, langsung kita tentukan posisi di mana, baru kita pakai sistem timbangan. Contoh lain menggunakan for, ini ya. Kalau ada kata for di sini, selama 2 jam, saya sudah nonton TV selama 2 jam. Ada kata for, selama, maka dia otomatis pakai perfect yang di sini nih. Ada kata telah, posisinya di sini. Otomatis pakai timbangan. Maksudnya rumusnya tambah di sini, maka dia tambah ed. Ketimbangan, biar seimbang. Ciri lain adalah ada kata never. Jadi kalau ada kata never di sini, di antara have sini, maka kalau ada kata never, maka kita pakai rumus ini, timbangan yang berarti telah. Misalnya di sini never. Nah, ketimbangan tambah ed, tambah di kanan, tambah di kiri. Contoh lain, not yet, not yet, not yet. Maka kita pakai timbangan telah atau present perfect tense. Oke, yang ini tadi sudah, lampau sudah, ini tandanya, hitung, ini sudah, ini tandanya, terus ini sudah, ini. Yang belum adalah ini dan ini. Kalau ada kalimat I will, titik-titik, you. Saya akan, titik-titik, kamu. Akan berarti akan datang, posisinya di sini. Pasti bentuk pertama, jadi bentuk pertama. Jawabannya adalah pakai rumus P211, help. Kita tambah jadi satu lagi, I will help you tadi. Ada soal I eat now. Maka rumus yang benar adalah kalau kita tambahin, maka di sini kita tambah am. I am eating now. Kenapa? Karena kata now artinya sekarang, posisinya di sini. Pakai rumus 1, P211. Artinya saya, ing artinya sedang ya. Ing ini artinya sedang. Saya sedang makan. Sedang berarti di sini posisinya. Oke ini. Kita tambah satu lagi. Kita mulai menggunakan timbangan dengan sistem agak cepat. Misalnya di sini ada kalimat, terus apapun tulisannya, terus keterangan waktu di sini ada tulisan since 10 o'clock. Since 10 o'clock. Maka pakai sistem timbangan, since 10 o'clock berarti dia kejadiannya di sini ya, ini. Berarti harus menggunakan kata telah, have. Ya.
Misalnya ada kata I watch, ada kalimat di sini kita nggak tahu, terus ada keterangan waktunya di sini, ada since 10 o'clock, since 10 o'clock. Maka kita lihat dulu, since 10 o'clock itu berarti, misalnya since 10 o'clock di sini, sejak jam 10, berarti dia masuk ke telah, posisi di sini. Maka pakai rumus timbangan, yaitu kita tambah ed, maka di depannya ditambah have atau had. Kita tambah have, seperti tadi sudah dibahas ini, contohnya ini, I have watched TV since 10 o'clock, cirinya since. Tambah ed, tambah di sini. Tambah kanan, tambah kiri. Oke, tadi kita tambah kanan, tambah kiri, tambah have. Oke. Karena since. Maka have ini kita ada bentuk lain, namanya past perfect tense. Past, karena have-nya ini kita bikin lampau, past itu lampau ya. Lampau dari have adalah had. Ini sama bentuk ketiga ya. Kita sudah dapat satu, nanti kita tambah di sini. Oke, sekarang aja. Dapat satu lagi. Tapi, dengan had ini kita tidak boleh menggunakan since ini atau for. Maka di sini harus berupa anak kalimat. Apa itu anak kalimat? Yaitu, ini anak kalimatnya. When she came, ketika dia datang. Ketika dia datangnya kapan nih? Datangnya sudah lampau. Kenapa lampau? Karena ini bentuk kedua. Bentuk kedua ini berarti dia lampau. Walaupun tidak disebut lampaunya kapan, mungkin sejam yang lalu, atau tadi pagi, tidak penting. Yang penting dia sudah lampau. Jadi kalau ada kejadian lampau, misalnya ketika dia datang berarti posisinya misalnya di sini ya. Maka ada kejadian yang lebih dahulu daripada dia datang, yaitu nonton TV. Saya telah nonton TV. Dia datangnya di sini, maka saya nonton TV-nya lebih lampau lagi, lebih tua lagi, atau lebih dahulu terjadi. Sudah nonton TV, selesai terjadi pada saat dia datang. Maka kita nggak boleh menggunakan since di sini. Makanya di sini dibikin lampau have-nya. Terima kasih. Jika suka dan video ini membantu, silakan subscribe karena subscribe gratis. Terima kasih jika sudah subscribe. Jika tidak subscribe, ya tidak apa-apa. Minimal saya bisa membantu Anda. Terima kasih. Jika di sini since 10 o'clock atau for 2 hours ada di sini, kita juga bisa pakai timbangan, yaitu misalnya di sini ing tambah ing, maka di sini ditambah have been yang satu pasang nih ya. Jadi kalimat lengkapnya I have been watching TV for 2 hours. Dapat satu lagi berarti.
Oke, untuk menambahnya kita bisa buat ini jadi lampau. Lampau dari have yaitu had. Jika di sini ada kalimat yang terjadi pada waktu lampau. Kalau ada kalimat di sini, when she came ini bentuk kedua atau lampau. Datangnya pada waktu lampau. Maka kita tidak boleh menggunakan yang present. Present itu biasa. Kita harus menggunakan yang lampau juga. Maka kita buatlah ini menjadi lampau. Jadi, had been. Maka kita menambah satu lagi. Oke, sekarang kita ikat nih. Setiap 5 kita ikat ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ikat. Jadi sudah dapat 8 ya. 5 sama 3, 8. Misalnya ada kalimat I bla 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 atau apalah kalimatnya di sini tidak penting. Kita lihat dulu keterangan waktu di sini ada kata every day. Nah, artinya setiap hari. Berarti setiap hari itu posisinya di mana? Sini, sini, atau sini. Setiap hari berarti bukan lampau. Lampau tuh kemarin atau minggu lalu. Akan datang tuh bukan, karena akan. Kalau setiap hari berarti dia di sini kejadiannya. Kalau kejadian di sini, di masa sekarang atau saat ini, maka dia setiap hari. Atau jika yang waktunya sekarang masuk juga jika dia berulang-ulang atau yang sifatnya umum. Contohnya the sun sets in the west. Matahari terbenam di barat. Nah, dia berulang-ulang. Kemarin tuh terbenam di barat, hari ini terbenam di barat, besok terbenam. Jadi berulang-ulang atau sifatnya umum. Maka nih pakai atau letaknya di sini, pakai kata kerja pertama. Atau ada kata selalu, sering, kadang-kadang atau jarang, selalu dalam bahasa Inggris always. Contoh, I always have breakfast. Saya selalu sarapan pagi. Maka pasti posisinya di sini, di sekarang ini. Posisi sekarang berarti kalau rumus V211 berarti posisi dia verb 1. Maka kalimatnya pasti dia ini verb 1 ya, work, I work. Bentuk pertama, bukan tidak ada penambahan ed, bukan kedua. Maka nambahlah satu lagi. Yaitu di sini. Sudah dapat satu lagi. Kalau ada kalimat seperti ini, I watch TV this time next week. Tentu yang pertama kita perhatikan, pertanyaannya ini benar apa salah kalimatnya. Untuk tahunya kita harus tahu ini tenses apa. Tahunya dari mana? Kita lihat, this time saat ini atau pada waktu ini minggu depan. Nah, minggu depan berarti dia akan datang. Ya. Walaupun di sini bentuk pertama, tapi kita tidak bisa mengatakan saya nonton TV saat ini minggu depan. Tidak. Karena minggu depan kita akan mengatakan pasti ada kata akan. Ya. Will watch. Kalau will watch kurang tepat karena will watch itu cuma next week aja. Minggu depan. Tidak, di minggu depan itu tidak ada spesifik waktu. Jam berapa? Nah. Tapi kalau ada this time maka
this time, maka kita harus tambah satu kata di sini. Kata apa setelah? Apa kata kerja yang tidak diartikan atau kata bantu setelah will, yaitu be. Ingat, will be ini satu pasang. Will be ini satu pasang. Sehingga kalau kita masukkan will be di kiri, maka harus di kanan harus ditambah biar seimbang. Seperti sistem timbangan. Ya. Seperti itu. Maka kita nambah satu lagi. Maka kita nambah satu lagi. Sini ya. Maaf ada error sedikit ya. Karena ada 5, kita ikat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah dapat 10. Tadi ada kalimat I will be watching TV this time next week. Ada kata I will be. Maka will ini lampaunya adalah would. Would ini ya. Maka jadi would be. Kita bisa gunakan ini hanya jika ada kalimat, anak kalimat, yaitu jika. Kalau kita ngomong jika, berarti ini kalimat pengandaian. Jika if you stuck your finger into the fire, jika kamu memasukkan tangan kamu ke dalam api. Kamu akan menjerit jika kamu memasukkan tangan kamu ke dalam api. Kepanasan ya. Ini jenis kalimat pengandaian karena ada kata if. Berandai-andai. Jadi berandai-andai itu bisa terjadi, kemungkinan kecil terjadi, bisa kemungkinan terjadi. Kalau pakai would, maka kemungkinan kecil terjadi atau tidak mungkin terjadi. Kita pakai if dengan will kalau ada kemungkinan terjadi. Contohnya jika saya punya uang, saya akan beli mobil. If I have money, have-nya biasa, I will buy. Buy-nya bentuk pertama. Will-nya biasa, bukan would. Karena kemungkinan saya punya duit bisa terjadi. Gitu. Ada kemungkinan. Tapi kalau would, kemungkinannya kecil, bahkan mungkin tidak ada. Contohnya ini. Dia pakai would karena itu belum terjadi ya. Pada saat dia ngomong itu belum terjadi dan tidak tahu, kemungkinan kecil terjadi, tidak terjadi. Kemungkinan kecil tidak terjadi. Karena siapa sih orang yang mau memasukkan jarinya ke api? Kan kemungkinan kecil itu terjadi, tidak terjadi. Terjadinya kemungkinan kecil atau sedikit. Maka kita pakai would. Atau kita bisa juga menggunakan you would scream if you stuck your finger into the fire. Sama, kemungkinannya kecil atau hampir tidak terjadi.
Maka bertambah satulah tensesnya. Jadi 11 ya total. Karena rambut lampau maka dibentuk kedua ya, stuck dibentuk kedua dari stick. Kalimat contohnya, I will fly around the world. I will fly around the world. Saya akan terbang mengelilingi dunia. Maka lampau dari will, lampaunya adalah would. Tapi would tidak bisa dipakai berdiri sendiri, harus ada kalimat lain di depan atau di belakangnya, yaitu berupa kalimat if, pengandaian. Jadi, karena ini lampau, maka di sini harus lampau. Bentuk kedua. If I had wing, jika saya punya sayap. Jadi, faktanya adalah I do not have wings. Saya tidak punya sayap. Do not itu fakta keadaan sekarang, present ya. Fakta keadaan sekarang saya tidak punya sayap dan tidak mungkin saya akan punya sayap nanti di masa mendatang atau sebelumnya juga tidak pernah punya sayap. Jadi yang tidak mungkin terjadi. Jadi pengandaian atau menghayal lah istilahnya. Conditional ya. Maka kita pakai would ini bisa. Bukan will ya. Karena pengandaian. Di sini lampau. Ini juga lampau dari will. Kita pakai bentuk pertama karena dia masih kelompok will. Kalau tadi if you stuck your finger into the fire, you would be screaming all day. Kamu akan berteriak kesakitan. You would be. Kita pakai would be itu. Maka tensesnya tadi adalah would itu future ya. Ya, future continuous ya. Past future continuous. Sedangkan yang ini namanya adalah past future tense. Harus digunakan dengan pengandaian. Maka kita dapat satu lagi tense di sini. Sekarang dalam kalimat pengandaian, would have. Oke, tadi ada yang terlupakan. Jadi video sebelumnya saya sebut ini. You would scream if you stuck your finger into the fire. Kamu akan menjerit jika kamu masukkan tanganmu ke dalam api. Tadi saya lupa menambahkan tally ya. Tadi udah dibahas di video sebelumnya. Maka kita tambah satu tally lagi untuk yang ini. Tadi udah dibahas ya. Jadi 13 sekarang. Selanjutnya kita bahas yang lain. Oke, ada misalnya kita mau membahas tentang pengandaian, berandai-andai. Misalnya jika saya punya uang, saya akan beli mobil. Kata jika itu berandai-andai. Di bahasa Inggris kan jika itu if ya. Jika artinya if ini.
Untuk mengatakan pengandaian, kita lihat faktanya, fakta yang sebenarnya, atau kemungkinannya. Kita lihat faktanya. Faktanya misalnya Lia nih, Lia datang ke rumah saya jam 10. Berarti kalau kita lihat tensesnya atau kata kerjanya ini came, berarti bentuk kedua. Berarti ini kejadian udah lampau ya. Berarti jam 10, mungkin tadi pagi, jam 10 tadi pagi. Atau jam 10 kemarin mungkin ya. Kata kemarin atau tadi pagi tidak perlu kita sebutkan. Artinya, intinya terjadi pada waktu lampau, yaitu sebelum masa sekarang. Ini sekarang. Kedua, saya pergi meninggalkan rumah, left, bentuk kedua juga, sama jam 9. Jadi kejadiannya kalau ngomongnya di sini berarti kejadiannya di sini ya. Pada jam 10 di sini, jam 9 berarti sebelumnya di sini. Jam 10-nya di sini. Jam 9 di sini. Jadi Lia datangnya jam 10. Jam 9 saya sudah pergi. Berarti waktu Lia datang ke rumah saya, dia nggak bertemu dengan saya karena saya sudah pergi duluan. Lebih lampau. Ya. Kejadian lampau terjadi, ada yang lebih lampau atau lebih tua dari lampaunya itu terjadi. Jadi karena Lia tidak memberitahu, jadi saya nggak tahu kalau Lia tuh datang ke rumah saya. Karena saya udah tidak ada berita sebelumnya dan saya karena tidak ada berita ya saya pergi aja jam 9 gitu. Jadi maka kita memakai kalimat pengandaian yang bertentangan dengan fakta. Misalnya, if I had known it, jika saya seandainya tahu hal itu maksudnya jika tahu Lia mau datang, I would have waited your arrival at home. Saya akan menunggu kedatanganmu di rumah saya. Faktanya hal ini tidak terjadi. Saya tidak menunggu dan saya tidak bertemu. Gitu. Jadi kalau lihat dulu faktanya, kalau faktanya terjadi pada waktu lampau, maka kita buat ini past perfect ya, yang lebih lampau. Kalau present perfect pakai kata have terjadi di sini, maka kalau lebih lampau atau lebih tua atau terjadi sebelumnya atau lebih dahulu terjadi daripada yang ini, atau di sini ada lampau lebih dulu di sini, maka pakai past perfect kayak ini ya. Have-nya jadi dibuat lampau jadi had. Nah, selalu setelah have atau had pasti bentuk ketiga ya. Di sini bentuk ketiga. Di sini pakai kata pengandaian jika. Jika saya tahu, faktanya saya tidak tahu.